Fungsinya sudah jelas di sini terlihat, mencegah rontok dan jamur. Aplikasinya bisa disemprotkan ataupun dikocor pada tanaman. Jadi kesimpulannya adalah apapun mereknya pupuk tersebut fungsinya sama, yaitu menyuburkan tanaman dan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Tergantung kita mengaplikasikannya pada pupuk tersebut. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Hari ini Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pupuk dan obat-obatan apa saja yang saya gunakan selama belajar merawat tanaman anggur ini. Sekali lagi di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Sebelum masuk ke video selanjutnya, mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Di hari Minggu ini tanggal 30 Juni tahun 2024, artinya buah anggur Ninel ini sudah berusia 9 minggu setelah pruning. Di sini saya menghitungnya minggu ya teman-teman, dikarenakan saya ada di rumahnya hari Sabtu dan Minggu saja. Ini kegiatan saya selepas pulang kerja pada hari Sabtu dan Minggu. Sekali lagi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman membahas pupuk dan obat-obatan apa saja yang saya gunakan selama merawat tanaman anggur ini. Ini adalah tanaman anggur Ninel hasil belajar grafting sendiri ya teman-teman, dalam fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Ini juga sama anggur Ninel ya teman-teman, sebelah kirinya. Selanjutnya untuk yang ini tabu lampot anggur Jupiter, kemudian ini juga sama anggur Ninel. Jadi pupuk apa saja yang saya gunakan dalam fase pertumbuhan dan fase pembuahan beserta obat-obatnya atau fungisida dan insektisida. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Dan ini tampilan pupuk beserta obat-obatannya. Di sini saya bukan di endorse atau mengiklankan produk-produk ini, tetapi saya hanya berbagi pengalaman pupuk atau obat-obatan apa saja selama saya belajar menanam tanaman anggur atau tanaman yang lainnya. Pupuk dan obat-obatan sudah saya kelompokkan. Pertama, pupuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Di sini saya menggunakan pupuk magnesium sulfat. Kemudian yang kedua, pupuk NPK Mutiara 16-16-16 atau disebut pupuk seimbang. Dan yang ketiga ini adalah pupuk Gandasil D atau pupuk daun. Selanjutnya kita pindah ke pupuk fase generatif atau fase pembuahan. Di sini saya menggunakan pupuk Gandasil B atau pupuk Gandasil buah. Selanjutnya ini adalah pupuk Boroni, kemudian MKP, dan yang terakhir pupuk KNO 3 putih. Pupuk ini digunakan setelah tanda-tanda memasuki fase pembuahan. Dan ini yang terakhir adalah pupuk kalsium. Saya menggunakan merek dagang De Diana. Di sini terlihat untuk mencegah rontok dan jamur. Pupuk kalsium ini bisa digunakan dalam fase pertumbuhan atau fase pembuahan. Selanjutnya yang terakhir adalah obat-obatan, fungisida dan insektisida. Untuk fungisida saya menggunakan dengan merek dagang Antrakol, kemudian
satu lagi Amistartop. Dan untuk insektisidanya saya menggunakan pertama ini ya teman-teman, Demolis, dan yang kedua dengan merek dagang Puracron. Jadi masing-masing ada 2 jenis obatnya. Oke teman-teman, khususnya bagi para pemula yang baru atau akan belajar berkebun, khususnya menanam tanaman anggur ini, harus memahami dulu jenis pupuk dan obat-obatannya. Karena dalam perawatan tanaman yang berbuah, khususnya tanaman anggur, terdiri dari beberapa fase ya teman-teman. Ada fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Artinya untuk penggunaan pupuk pun harus mengikuti, yaitu pupuk vegetatif atau pertumbuhan dan pupuk generatif atau pembuahan. Pertama-tama saya mulai dari pupuk pertumbuhan. Di sini yang saya pegang ini adalah pupuk magnesium sulfat. Manfaat dari pupuk ini salah satunya yaitu membantu fotosintesis pada tanaman. Di sini saya aplikasikan yaitu 3 minggu sekali saja dengan dicampur NPK dengan dosis disesuaikan saja. Selanjutnya ini adalah pupuk gandasil D atau gandasil daun. Dengan diaplikasikan biasanya saya semprotkan dicampur menggunakan insektisida dan fungisida. Dan yang terakhir pupuk fase pertumbuhan yaitu NPK Mutiara 1616. Pupuk NPK ini saya aplikasikan setiap 1 minggu sekali saja dengan dosis disesuaikan dengan usia tanaman. Manfaat dari pupuk NPK ini tentu saja yaitu menyuburkan tanaman karena dengan unsur hara NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Selanjutnya saya akan pindah ke pupuk fase generatif atau fase pembuahan. Pertama yang saya ambil yaitu pupuk MKP. Pupuk MKP ini singkatan dari monokalium fosfat. Salah satu fungsinya yaitu merangsang pertumbuhan bunga. Pupuk ini digunakan apabila tanaman sudah memasuki fase pembuahan atau fase generatif yang ditandai dengan munculnya bunga-bunga pada tanaman, khususnya tanaman anggur. Selanjutnya yang ini yaitu gandasil B atau gandasil buah. Ini juga sama setelah memasuki fase pembuahan. Dengan aplikasi biasanya saya disemprotkan dicampur dengan insektisida dan fungisida. Selanjutnya ini adalah pupuk karate plus boroni dengan salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan rasa pada buah. Kemudian yang terakhir yaitu KNO 3 putih. Salah satu manfaat dari KNO 3 putih ini adalah mencegah terjadinya kerontokan pada bunga dan buah. Dan yang terakhir adalah pupuk kalsium. Pupuk kalsium ini terlihat terpisah ya teman-teman, dikarenakan pupuk kalsium ini bisa digunakan dalam fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Fungsinya sudah jelas di sini terlihat, mencegah rontok dan jamur. Aplikasinya bisa disemprotkan ataupun dikocor pada tanaman. Jadi kesimpulannya adalah apapun mereknya pupuk tersebut fungsinya sama, yaitu menyuburkan tanaman dan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Tergantung kita mengaplikasikannya pada pupuk tersebut. Selanjutnya saya akan pindah ke obat-obatan atau fungisida dan insektisida. Di sini saya menggunakan fungisida dengan merek dagang Antrakol. Kemudian fungisida yang kedua saya menggunakan Amistartop. Jadi untuk fungisida saya menggunakan 2 produk. Ini diaplikasikan seminggu sekali dengan merek yang berbeda. Misalkan minggu pertama menggunakan Antrakol dan minggu kedua menggunakan Amistartop. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah insektisida. Insektisida sama, saya juga menggunakan 2 produk
yaitu yang pertama menggunakan Demolish dan yang kedua menggunakan Curacle. Aplikasinya sama seperti menggunakan fungisida, yaitu minggu pertama menggunakan Demolish dan minggu kedua menggunakan Curacle. Begitupun minggu selanjutnya. Sekali lagi, apapun merek dagang dari pupuk atau obat-obatan ini fungsinya sama. Yang penting kita memahami fungsi dan manfaat dari pupuk dan obat-obatan tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu berbagi pengalaman menggunakan pupuk dan obat-obatan dari perawatan tanaman anggur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangannya, dikarenakan saya bukan praktisi dari pertanian dan di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.